Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Jangan lupa klik subscribe supaya terus terhubung dengan ilmu dan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari akhir. Saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apakah musyalah itu masjid? Telaah fikih 4 mazhab ulama dunia dan regulasi kontemporer. Pengertian musyalah dan masjid dalam fikih. Masjid, tempat yang diwakafkan secara permanen untuk salat berjamaah dan ibadah lain, sehingga berlaku hukum-hukum khusus masjid, misalnya larangan jual beli, itikaf, larangan orang junub masuk, dan lain-lain. Musyalah, dalam istilah fikih klasik, biasanya berarti tempat salat id atau tempat salat sementara. Dalam konteks Indonesia, musyalah sering berarti tempat ibadah kecil, surau langgar, yang kadang belum diresmikan sebagai masjid wakaf. Perbedaan status ini berimplikasi pada hukum wakafnya. 2. Pandangan 4 mazhab. A. Mazhab Hanafi. Menurut Hanafiyah, wakaf bersifat mengikat dan tidak boleh diubah peruntukannya. Al-Sarakhsi berkata, Al-waqfu yujibu habsal ain wa tasdiq al-manfa'ah, fa'idha sahha fala yumkinu naqduhu. Al-Sarakhsi, Al-Mabsut, Al-Juz' Al-Thani 10, Safhat 27. Artinya, wakaf mengharuskan tertahannya harta tidak boleh dipindahkan dan penyaluran manfaatnya. Maka apabila wakaf sudah sah, tidak mungkin lagi dibatalkan. Al-Mabsut Juz 12 halaman 27. Namun mereka membolehkan istibdal al-waqf, penukaran harta wakaf, bila demi kemaslahatan yang lebih besar. B. Mazhab Maliki. Dalam Al-Mudawwanah disebutkan, قلت أرأيت إن جاء رجل فوقف مسجدا فخرب أيبنيه القاضي في غير موضعه؟ قال نعم إذا رأى ذلك صوابا. سحنون المدونة الكبرى الجزء الثالث صفحة 432. Artinya, aku bertanya, bagaimana jika seseorang mewakafkan masjid lalu rusak, apakah hakim boleh membangunnya di tempat lain? Malik menjawab, ya, apabila ia melihat hal itu sebagai kebenaran. Al-Mudawwanah 432. Maliki lebih longgar, membolehkan perubahan wakaf jika membawa maslahat yang lebih besar. Mazhab Syafi'i Imam Al-Nawawi menegaskan, "Idza waqafa mawdi'an lis-salat sara masjidan wa la yajuzu bay'uhu wa la taghyiruhu amma wuqifa lahu." Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Al-Juz' Al-Thani, Safhat 177. Artinya, apabila seseorang mewakafkan sebuah tempat untuk salat, maka ia telah menjadi masjid, tidak boleh dijual, dan tidak boleh diubah dari tujuan wakafnya. Al-Majmu, Jilid 2, halaman 177. Menurut Syafi'iyah, musyalah tidak boleh diubah menjadi masjid, kecuali sejak awal akad wakaf bersifat umum untuk ibadah. Mazhab Hanbali Ibn Qudamah menulis, وإن تعذر الانتفاع بالموقوف عليه صرف إلى ما يشبهه ويقرب منه في المعنى. ابن قدامة المغني جزء السادس صفحة 236. Artinya, apabila tidak memungkinkan lagi mengambil manfaat dari objek wakaf sesuai tujuan awalnya, maka boleh dialihkan kepada tujuan yang serupa dan mendekati makna aslinya. Al-Mughni Jilid 6 halaman 236. Hanabilah memperbolehkan perubahan wakaf jika maslahat lebih besar, sehingga musyalah boleh dijadikan masjid. 3. Pendapat ulama kontemporer. Majma' al-Fiqh al-Isi Konferensi Islam membolehkan istibdal al-waqf dengan syarat ada maslahat syariah yang kuat dan pengawasan hakim. Qarar Majfiq al-Islami, nomor 140, tahun 2004. Lajnah Daimah, Arab Saudi. Fatwa, لا يجوز تغيير الوقف عن وجهه إلا إذا تعذر الانتفاع به في جهة الوقف. Majmu Fatawa Lajnah Daimah, Jilid 2, halaman 274. Artinya,
Tidak boleh mengubah wakaf dari tujuan asalnya kecuali bila mustahil lagi dimanfaatkan pada tujuan tersebut. Darul Ifta Al-Misriyah, Mesir, Fatwa nomor 4825 membolehkan perubahan wakaf bila ada maslahat umum dan tetap dalam lingkup ibadah. AAOIV, Syariah Standard nomor 60 tentang wakaf, mengakui prinsip istibdal, memperbolehkan substitusi wakaf demi kemaslahatan dengan syarat ada pengawasan syari dan hukum negara. Indonesia, Undang-Undang nomor 41 2004 tentang wakaf. Pasal 44, harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh ditukar atau diubah, kecuali untuk kepentingan umum sesuai syariah dengan izin tertulis dari Menteri Agama, serta persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Al-Zakah dan fatwa-fatwanya menegaskan bahwa wakaf al-ibadah yang bersifat ta'abudi sehingga tidak boleh diubah kecuali dalam keadaan darurat atau demi maslahat syariah yang lebih besar. Beliau berkata, Al-ashal fi al-waqf luzumuhu wa la yajuzu tahiruhu illa li maslahah rajiha, yang artinya, hukum asal dalam wakaf adalah mengikat, tidak boleh diubah kecuali ada maslahat yang lebih kuat. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu menyatakan, yajuzu istibdal al-waqf idza kana fihi maslahah ammah wa yakunu bi ihni al-qadi. Artinya, boleh dilakukan istibdal wakaf apabila terdapat maslahat umum dan dilakukan dengan izin hakim. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Besar Arab Saudi, menegaskan bahwa wakaf masjid tidak boleh diubah menjadi selain masjid. Namun, jika musyalah atau surau yang sejak awal bukan masjid wakaf, maka boleh ditingkatkan statusnya menjadi masjid selama sesuai syariat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan dalam fatwanya bahwa musyalah kecil yang digunakan untuk syalat berjamaah 5 waktu secara tetap dan diniatkan wakaf umum untuk umat, maka hukumnya sama dengan masjid. Karena itu boleh dinamakan masjid dan berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya. Prof. Dr. Muhammad Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Al-Sirah menyinggung bahwa istilah musyalah di zaman Nabi lebih sering merujuk pada tempat syalat id di lapangan, bukan bangunan khusus. Oleh karena itu, dalam konteks modern, musyalah di Indonesia yang sudah diwakafkan permanen untuk ibadah berjamaah dapat diposisikan sebagai masjid. Apakah musyalah yang sejak awal diwakafkan sama dengan masjid? Para ulama membedakan musyalah dan masjid dari sisi hukum. Musyalah yang tidak diwakafkan hanyalah salat biasa. Hukumnya tidak sama dengan masjid. Tidak berlaku padanya hukum-hukum khusus masjid seperti itikaf, larangan jual beli, dan disunnahkan syalat tahiyat al-masjid. Musyalah yang sejak awal diwakafkan sebagai tempat syalat permanen untuk umum, menurut mayoritas fuqaha, hukumnya sama dengan masjid. Sebab inti dari masjid adalah adanya wakaf permanen untuk syalat jamaah umat Islam. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu menegaskan, apabila sebuah tempat telah diwakafkan untuk masjid, maka sah hukumnya sebagai masjid, meskipun kecil. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juga menjelaskan, tempat yang diwakafkan untuk syalat jamaah umum, maka hukumnya masjid dengan segala ketentuannya. Dengan demikian, musyalah di Indonesia yang sejak awal diwakafkan, digunakan untuk syalat berjamaah 5 waktu, memiliki imam tetap, serta terbuka untuk umum, hakikatnya adalah masjid, meskipun masyarakat menyebutnya musyalah. Adapun mengenai penyebutan nama, maka musyalah yang sudah berstatus wakaf dan memenuhi kriteria masjid boleh diganti atau diubah namanya menjadi masjid. Hal ini tidak menyalahi hukum syariat, bahkan lebih tepat karena sesuai dengan hakikat dan fungsi tempat tersebut. Perubahan istilah dari musyalah menjadi masjid justru memperjelas status syar'inya, sehingga masyarakat lebih mudah memahami hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Dalil Al-Quran dan Hadis tentang masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man aman billahi wal yaumil akhir. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam ayat ini, Allah menggunakan istilah masjid untuk semua tempat ibadah umat Islam yang diwakafkan untuk syalat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Artinya, barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis ini menunjukkan bahwa penyebutan masjid berlaku bagi setiap tempat syalat yang diwakafkan untuk kepentingan umum,
baik besar maupun kecil, baik disebut musalla oleh masyarakat atau sudah dinamakan masjid. Dengan dalil ini, maka penggantian nama musalla yang sudah berstatus wakaf menjadi masjid adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat dan diperkuat oleh nas Al-Quran dan hadis. Kesimpulan, perbedaan musalla dan masjid terletak pada status wakaf. Musalla yang belum diwakafkan hanyalah tempat syalat biasa, sedangkan musalla yang sejak awal diwakafkan untuk syalat berjamaah umum hukumnya sama dengan masjid. 2. Hukum-hukum khusus masjid seperti itikaf, larangan jual beli, dan disunahkan syalat tahiyat al-masjid berlaku bagi musalla yang sudah diwakafkan, meskipun masyarakat masih menyebutnya musalla. 3. Para ulama klasik dan kontemporer seperti Imam An-Nawawi dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tempat yang diwakafkan untuk syalat jamaah umum otomatis berstatus masjid. 4. Dalil Al-Quran dan hadis menggunakan istilah masjid untuk setiap tempat syalat yang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam, baik kecil maupun besar. 5. Perubahan nama dari musalla menjadi masjid boleh dilakukan jika memang tempat tersebut sudah berstatus wakaf dan berfungsi sebagai masjid. Hal ini justru lebih sesuai dengan hakikat syari dan memperjelas hukum yang berlaku di dalamnya. Doa penutup. Allahumma ij'al masajidana manar al-huda wa majami' at-tuqa wa barik fil qa'imin 'alayha والمصلين فيها وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. Artinya, Ya Allah, jadikanlah masjid-masjid kami sebagai cahaya petunjuk dan tempat berkumpulnya ketakwaan. Berkahilah para pengurusnya dan orang-orang yang syalat di dalamnya. Anugerahkanlah kepada kami keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan, serta tetapkanlah kami di atas agamamu hingga kami berjumpa denganmu dalam keadaan engkau ridha kepada kami. Sholawat penutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala al Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala al Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala al Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga beliau, sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat dan berkah kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan limpahkanlah keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga beliau, sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Sesungguhnya, engkau maha terpuji lagi maha mulia. Penutup, semoga kajian ini menambah wawasan kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dari itu, semoga menjadikan kita semakin rajin melaksanakan syalat berjamaah, serta memperbanyak ibadah lainnya di masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.